Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Rapsamjani, SSI MOR, NIP 19870623 2019 03 1005. Saya dosen dari jurusan S1 Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara. Saat ini, saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemdiktisaintek tahun 2025, khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Psikologi Olahraga. Deskripsi mata kuliah ini bertujuan membangun kompetensi mahasiswa dengan membahas konsep-konsep psikologi olahraga, dan mahasiswa diajak untuk memahami aspek-aspek yang terdapat dalam pembelajaran psikologi olahraga dan cara implementasinya. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu dan menguasai pengetahuan terkait aspek-aspek psikologi yang terjadi dalam praktek olahraga prestasi, pendidikan jasmani, dan kesehatan. Mata kuliah ini memiliki 2 SKS dan memiliki tugas Project Based Learning, Team Based Project, diskusi, tanya jawab, dan menekankan proyek berbasis real. Hasil belajar pada mata kuliah psikologi olahraga diukur dengan pedoman penilaian Universitas Negeri Medan yang mengacu pada peraturan rektor, yaitu peraturan rektor nomor 4 tahun 2022 yang meliputi kehadiran, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan 6 tugas yang terdiri dari tugas rutin, critical book report, critical journal report, rekayasa ide, mini riset, dan project. Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan pada pelaksanaan pembelajaran untuk menyajikan materi pada pertemuan ketiga ini, dosen nanti akan menyajikan materi secara langsung di hadapan mahasiswa, adanya tanya jawab, diskusi, serta diakhiri dengan penugasan kelompok untuk mengidentifikasi kompetensi daripada mahasiswa. Video ini disusun sesuai dengan prinsip Outcome Based Education atau OBE dan panduan PDD UKT-PT sebagai bagian dari pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2025. Selamat menyaksikan. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pertemuan ketiga mata kuliah Psikologi Olahraga. Sebelumnya, saya mengingatkan juga bahwasannya di pertemuan pertama kita telah membahas tentang perkontrak perkuliahan untuk mata kuliah ini. Selanjutnya di pertemuan yang minggu lalu, kita sudah membahas tentang teori dasar daripada psikologi olahraga. Nah, di pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan emosi. Emosi ini juga berkaitan dengan masalah keberlangsungan daripada proses dalam olahraga, dan juga menjadi salah satu aspek utama dalam psikologi olahraga. Sebelum kita mulai memasuki materi yang akan saya paparkan hari ini, terlebih dahulu kita melakukan berdoa sebelum masuk ke pembelajarannya. Silakan berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait dengan materi kita hari ini, yaitu emosi. Tapi sebelumnya saya juga mengingatkan untuk ke depannya bahwasanya tujuan dari pembelajaran untuk mata kuliah ini itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep psikologi olahraga, kebermaknaan psikologi olahraga dalam menumbuh kembangkan aspek sosial emosional, pengembangan aspek kognitif, sikap, konsep diri, motivasi dalam pembelajaran pendidikan jasmani juga. Mahasiswa juga diharapkan memiliki pemahaman dalam mengembangkan aspek moral, proses pembinaan kelompok melalui kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani salah satunya. Mahasiswa juga mampu mempraktikkan metode dan latihan keterampilan psikologis atau MLKP seperti manajemen kecemasan, latihan konsentrasi, imagery mental, dan juga visualisasi. Oke, yang lalu kita sudah terkait dengan teori dasar, maka sekarang kita masuk kepada emosi. Oke. Nanti di pembelajaran emosi kali ini, kita akan mempelajari tentang 4 bagiannya,
Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan teori emosi. Setelah teori emosi, kita akan membahas tentang reaksi emosi. Selanjutnya ada pengendalian emosi dan juga aspek-aspek di dalam emosi. Nanti tambahannya di dalamnya juga ada pembagian emosi itu seperti apa. Oke, yang pertama, menurut Mans, tahun 2007 menyebutkan bahwa dalam kamus The New World Dictionary mendefinisikan emotion berasal dari bahasa Prancis dan Latin yang berarti mengganggu atau mengacaukan. Sebagai setiap perasaan khusus, jenis reaksi kompleks apapun dengan manifestasi baik secara mental maupun fisik. Jadi ada kata khusus di dalam teori Mans itu adalah yang namanya mengganggu atau mengacaukan. Selanjutnya, teori dari Salovey dan Meyer mendeskripsikan emosi sebagai keseluruhan respon melewati batas-batas sistem psikologis, kognitif, motivasional, dan juga pengalaman. Secara bersama-sama, definisi-definisi itu menunjukkan pada perasaan sebagai wahana utama emosi dan menyatakan bahwa perasaan adalah perwujudan secara fisik maupun mental. Jadi emosi yang ada di dalam diri kita, itu kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Saat kalian melihat orang lain juga, emosinya itu seperti apa sih kondisinya? Kita nggak tahu. Saat dia mengeluarkan bentuk emosi, itu adalah dalam bentuk perilakunya. Itulah wujud daripada emosi sendiri. Emosi dalam diri seseorang yang kalian nampak, itu masih abu-abu. Kita belum tahu nih, oh emosi dia seperti apa, kita nggak tahu. Saat dia menunjukkan dalam perilaku, itulah bentuk emosi yang ada dalam diri dia pada saat itu. Selanjutnya Zulkaf dan Linda menggambarkan pengalaman emosional kita memiliki komponen fisik, seperti rasa sakit atau ketidaknyamanan di bagian tertentu tubuh saat merespon emosi negatif. Di lain pihak, emosi positif akan menciptakan sensasi menyenangkan. Mereka menjelaskan bahwa perasaan-perasaan fisik itu disertai pula oleh pikiran. Nah, di teorinya Zulkaf dan Linda ada lagi poin utamanya di sini. Selain dia menjelaskan terkait emosi seperti apa, dia memisahkan emosi. Ada yang namanya emosi positif, ada emosi negatif. Oke? Nah, selama ini yang kalian tahu, emosi itu pasti adalah hanya emosi negatif. Tapi kalian tidak pernah berpikiran bahwasannya emosi itu ada yang positif. Oke, kira-kira kalau saya layangkan pertanyaan seperti ini. Coba sebutkan salah satu bentuk daripada emosi negatif. Siapa yang mau menjawab? Dipersilakan. Izin menjelaskan, Pak. Jadi yang emosi negatif menurut pendapat saya contohnya itu seperti kalau misalnya pada saat seseorang yang dalam hal ini adalah atlet, ketika dia mau bertanding mungkin dia ada merasa cemas. Nah, dari kecemasannya itu akan timbul emosi-emosi yang lain yang membuat dia nggak siap, yang awalnya siap untuk bertanding dia jadinya nggak siap. Jadi contohnya sebelum bertanding dia kan masuk ke locker room. Nah, bisa aja di locker room itu dia misalnya mukul-mukul tembok atau ngerusain barang seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Pak. Dipersilakan. Baik, terima kasih, Pak. Emosi negatif yang sering saya lihat di lapangan, Pak. Yang pertama, atlet itu biasanya mau mengucapkan kata-kata kasar dan juga berperilaku kasar dan mengakibatkan terjadi perkelahian dalam lapangan. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Nah, itulah sekian banyak daripada yang sering kita lihat. Oke, yang sering kita lihat baik dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita dan juga dalam keadaan olahraga. Nah, samping itu ada juga namanya emosi positif. Nah, ini banyak orang nggak paham nih kondisinya. Karena menurut orang-orang biasa, mereka mengatakan yang namanya emosi itu adalah yang marah. Emosi itu yang menyebabkan sesuatu hal menjadi kerusakan. Terjadi perkelahian, keributan, marah-marah, membentak suara keras, itu namanya emosi. Tapi di penjelasan Zulkaf dan Linda menyatakan bahwasannya emosi negatif
tidak hanya sendiri. Adanya emosi negatif juga akan ada yang namanya emosi positif. Nah, sekarang kita ke emosi positif. Ada yang ingin menjelaskan terkait dengan emosi positif dan juga contohnya? Saya, Pak. Silakan. Ya, izin dulu Pak. Terkait tentang emosi positif ini adalah emosi yang berlawanan ataupun berbanding terbalik dengan emosi negatif. Nah, contohnya itu Pak, emosi ketenangan Pak. Ya. Kadang ini yang dibutuhkan oleh atlet dan olahraga, terutama seorang kapten ketika ada olahraga yang beregu Pak. Contohnya ketika tim sedang dalam tensi yang tinggi ataupun panas, jadi seorang kapten ini yang harus dibutuhkan dalam emosi positif yang tadi, yang ketenangan tadi, untuk menenangkan ketika timnya sedang mengalami kepanikan, kecemasan ataupun emosi, sehingga pertandingan yang akan dilanjutkan bisa berjalan lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Silakan kembali duduk. Nah, itu adalah salah satu contoh daripada emosi positif. Nah, selanjutnya akan dijelaskan lagi, saya akan memaparkan lagi materi berikutnya. Di sini ada emosi, kesimpulan dari keseluruhan itu adalah emosi adalah suatu pengalaman yang sadar, kompleks dan meliputi unsur perasaan yang mengikuti keadaan fisiologis dan mental yang diekspresikan dalam tingkah laku yang tampak. Jadi dari sekian banyak teori yang sudah dipaparkan yang ada di dunia, terkait masalah emosi bisa disimpulkan seperti yang saya buatkan ini tadi. Jadi ada emosi itu terjadi secara sadar. Oke, emosi itu semuanya terjadi secara sadar. Tidak ada yang terjadi secara tidak sadar terkait emosi saja ya. Dan itu meliputi dan secara kompleks meliputi unsur perasaan. Oke, meliputi unsur perasaan. Dan tambahan untuk yang emosi positif tadi, saat kalian tersenyum, tertawa, menangis, itu adalah bagian daripada emosi. Nah, tapi dengan kondisi orang menangis, kita nggak tahu nih kondisi menangisnya karena apa. Menangisnya karena faktor negatif atau faktor positif. Seperti itu. Misalnya kakak-kakak kelas kalian yang sudah lulus dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, saat diketuk palu pada saat ujian skripsi, menyatakan bahwasannya selamat, Anda sah menjadi seorang sarjana ilmu keolahragaan atau sah menjadi sarjana pendidikan jasmani. Setelah itu dia menunjukkan ekspresi emosinya dengan cara menangis. Tapi kita tahu, oh dia menangisnya bukan karena faktor kesedihan karena negatif, tapi karena dia telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses pendidikannya, makanya akhirnya dia menangis. Berarti kan dia menangisnya di sini adalah karena sebuah kesenangan, dan itu masuk dalam kategorinya emosi positif. Tapi tiba-tiba ada berbeda kasus, seseorang individu yang menangis karena mungkin terjadi perselisihan dan segala macamnya, terjadi keributan, ada tindakan fisik dan segala macam yang menyebabkan dia menangis, maka akhirnya dia dinyatakan bahwasannya menangisnya dia itu adalah sebuah ekspresi daripada emosi negatif. Nah, jadi ada beberapa bentuk daripada emosi tersebut, kita tidak bisa menyimpulkan secara langsung bahwasan, oh ini emosinya negatif, oh ini emosinya positif. Belum tentu seperti itu. Jadi terkait masalah emosi dan juga jika dihubungkan dalam bentuk psikologi olahraga, kalian harus menelitinya lebih jauh lagi dan lebih mendalam. Oke, selanjutnya materi selanjutnya adalah reaksi emosi. Nah, di sini reaksi emosi itu dibeberkan oleh Goleman tahun 2022. Menurut dia, yang pertama reaksi emosi ada namanya amarah. Oke, amarah, bukan marah, tapi amarah. Contoh dari amarah ini adalah beringas, mengamuk, benci, marah, marahnya marah besar, ada rasa jengkel, terus ada rasa kesal di dalam hati, terus merasa terganggu, ada rasa pahit, berang, tersinggung, bermusuhan, dan yang paling hebat, tindak kekerasan dan kebencian secara patologis. Itu adalah bagian dari amarah. Jadi marahnya seseorang, tindakan seseorang yang mengarah ke fisik yang lebih keras, itu adalah bagian dari reaksi emosi yang namanya amarah.
Seperti itu. Jadi marah itu sebenarnya adalah bagian daripada amarah. Jadi nama reaksi emosinya namanya amarah. Selanjutnya ada namanya rasa takut. Di dalam rasa takut itu ada seperti bentuknya takut itu sendiri. Cemas, gugup, khawatir, was-was, waspada, tidak tenang dan merasa ngeri akan suatu hal atau suatu objek. Selanjutnya, masuk yang positifnya. Ada namanya kenikmatan. Itu tercampur di dalamnya ada namanya bahagia, gembira, merasa puas, riang, senang, terhibur, bangga, dan terpesona. Gitu. Anda terpesona dengan bintang-bintang di luar sana, itu sudah termasuk bagian daripada kenikmatan. Dan itu masuk ke bagiannya emosi positif. Nah, ada namanya cinta di situ. Nah, cinta ini juga, makanya dibilang tadi kan menurut Zadina Zulkab, dia secara kompleks kan. Nah, cinta, kita hanya biasa mengartikan cinta adalah rasa antara satu orang dengan orang yang lain. Tetapi di dalam psikologinya, cinta itu adalah rasa penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, hormat, kasmarah, dan kasih sayang. Nah, jadi kasih sayang itu bagian daripada cinta. Oke, selanjutnya ada namanya terkejut. Terkejut itu dibagi dalam dua bagian, hanya takjub dan terpana. Terus ada jengkel, ini maksudnya emosi negatif lagi. Ada rasa hina, jijik, mual, benci, dan tidak suka. Terus ada rasa namanya adalah malu. Malu ini ada yang namanya rasa bersalah, ada kesal hati, ada sesal, hina, dan sebuah aib. Itu masuk ke dalam yang namanya malu. Terus juga yang terakhir adalah masalah tentang kesedihan. Kesedihan ini adalah pedih, muram, suram, melankolis, mengasihi. Selain kesedihan itu ada namanya melankolis, terus juga mengasihani diri, ada kesepian, ditolak, putus asa, dan kalau menjadi patologis, menjadi depresi berat. Patologis di sini adalah namanya kelainan. Oke, patologis di dalam psikologi itu disebut kelainan. Dia tidak sesuai, gitu loh. Karena dia tidak mampu membendung reaksinya tadi, dan semakin menjadi-jadi ke depannya, maka akan menyebabkan yang namanya depresi. Nah, depresi berat kalau nggak selesai juga, akhirnya akan tercipta yang namanya bunuh diri. Jadi rata-rata orang melakukan bundir atau bunuh diri itu karena depresi berat yang tidak kunjung selesai. Secara psikologis itu yang terjadi. Di sini juga ada Wijokongko dan juga Philip yang mengatakan bahwa ini termasuk dalam bagian pengendalian emosi. Pengendalian emosi adalah adanya keseimbangan dalam memanfaatkan emosi, baik itu emosi negatif maupun emosi positif, karena kedua-duanya diperlukan. Menurut Philip dalam Mas Dawati tahun 2006 mengatakan bahwa pengendalian emosi tergantung bagaimana individu memberikan penilaian dan interpretasi terhadap suatu peristiwa yang dapat menentukan tindakan yang akan diambilnya. Nah, seperti contoh temannya tadi, terkait masalah emosi. Terjadi perkelahian, terus ada kegiatan memaki dalam olahraga, yang menyebabkan akhirnya keributan besar terjadi. Nah, biasanya ini kalau di olahraga, banyak kejadiannya itu pada olahraga tim. Pertandingan olahraga tim. Apakah 5 lawan 5 seperti futsal, seperti itu kan? Atau bola voli 6 lawan 6. Nah, biasanya hal yang paling kecil, gitu loh, hal yang paling kecil bisa mengakibatkan seseorang terpancing rasa amarah itu tadi. Emosi negatifnya keluar karena biasanya terjadi perbedaan skill. Nah, atau si lawan tidak bisa mengatur emosinya, tidak bisa mengatur kondisi psikologisnya yang akhirnya menyebabkan dia merasa terbebani dengan menjaga pergerakan daripada lawannya tadi. Nah, orang yang mampu mengendalikan emosi dengan baik, maka dia akan menjadi core atau inti daripada tim tersebut. Seperti itu.
Makanya banyak kita sering sebut mereka adalah kapten dalam tim. Nah, menurut daripada tim manajemen dan ofisial, orang yang dengan kondisi kejiwaan yang sangat-sangat baik, mampu menstabilkan kondisi di dalam tim dengan baik, maka dia adalah seorang kapten. Menggebu-gebunya dia itu bukan menggebu-gebu untuk rasa marahnya dia, bukan. Tapi untuk memotivasi teman-teman dalam timnya. Makanya seorang kapten itu pasti kondisi emosinya pasti yang paling baik daripada orang-orang dalam tim tersebut. Oke, menurut Harlock, pengendalian emosi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, keadaan fisik seseorang. Yang kedua, kemampuan intelektual. Yang ketiga, kondisi lingkungan. Yang keempat, perhatian pada aspek mental. Dan yang kelima adalah pembelajaran cara mengatasi reaksi yang menyertai emosi. Itu menurut Harlock. Nah, selanjutnya kita masuk ke Morgan di dalam Gunarsa yang menyatakan bahwa, menjelaskan bahwa pengendalian emosi terbagi dalam 4 aspek. Emosi adalah sesuatu yang sangat erat hubungannya dengan kondisi tubuh. Emosi memiliki ikatan yang sangat-sangat erat dengan kondisi tubuh kalian. Semakin lemah kondisi seseorang, maka yang akan muncul adalah emosi negatif. Saat seseorang dengan kondisi sangat prima, bugar, dan sehat, maka yang muncul emosi positif. Itulah maksudnya tadi. Emosi memiliki hubungan erat dengan kondisi tubuh. Yang kedua, emosi adalah sesuatu yang dirasakan. Emosi itu bisa dirasakan. Dengan kondisi stimulus dari luar, kan itu bisa merasakan, oh bakalan keluar emosinya apa nih kira-kira. Yang ketiga, emosi adalah suatu motif, yaitu mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu. Dari emosi yang kalian rasakan, kalian bisa tahu apa yang harus dilakukan. Dan yang keempat, emosi adalah sesuatu yang dilakukan atau diekspresikan. Nah, inilah penjabaran maksimal terkait yang namanya emosi. Oke, kita sekarang akan masuk ke dalam pembagian kelompok dan akan berdiskusi terkait dengan isu-isu dan permasalahan-permasalahan dalam olahraga, khususnya mengenai materi emosi. Oke, sekarang akan saya bagi kelompoknya. 1, 2, 3 di kelompok 1. 1, 2, 3 di kelompok 2, 1, 2, 3 di kelompok 3. Oke, silakan merapat, membentuk. Mungkin bisa membentuk bulatan. Nah, si laki-laki yang ini tetap, kamu dan dia saling berhadapan. Ya, seperti ini. Oke. Boleh. Oke, kita diskusikan kondisinya emosi. Nah, jadi bagaimana kalian menyusun suatu bentuk perjalanan, apakah itu terkait dengan olahraga prestasi, atau olahraga di bidang pendidikan jasmani, atau olahraga di dalam bidang kesehatan. Nah, jadi nanti kalian akan membuat rancangannya, seperti apa bentuknya, dipresentasikan. Dan 2 kelompok yang tidak mempresentasikan, silakan melihat kira-kira emosi apa yang mulai muncul dari awal sampai dengan akhir. Dan nanti akan dijelaskan, Pak, munculnya emosinya seperti ini karena muncul tanda-tanda seperti ini. Oke? Oke, silakan dimulai. Silakan untuk mulai berdiskusi. Diskusikan aja terkait emosinya. Kira-kira seperti apa emosi? Emosi yang munculnya seperti apa? Kira-kira penanganannya bentuknya seperti apa? Oke, terima kasih atas diskusinya. Kita akan mencoba dari kelompok 1 yang akan memaparkan hasil diskusi mereka terkait dengan emosi. Oke, baik, dipersilakan untuk kelompok 1 untuk melakukan presentasinya. Silakan. Oke, dari sini.
Oke, baik. Terima kasih. Presentasi dari kelompok 1 dipersilakan dulu kembali dan kita akan melemparkan hasil observasinya dari kelompok 2 dan kelompok 3 dan mereka nanti akan mengobservasi kira-kira bentuk emosi apa yang ditampilkan oleh kelompok 1 tersebut. Terima kasih. Kelompok 1 dipersilakan untuk duduk. Baik, selanjutnya dari kelompok kedua. Oke, dipersilakan bagaimana hasil observasinya terkait masalah emosi yang ditunjukkan dan ditampilkan oleh kelompok 1. Dipersilakan. Jadi dalam pengamatan saya ada 2 hal yang dapat saya temuin di sini. Pertama, terdapat emosi positif dan kedua ada terdapat emosi negatif. Nah, yang pertama dari positifnya ketika lawan melakukan aba-aba, dia sudah memiliki rasa kepercayaan diri akan mendapatkan poin dari hasil tendangannya tersebut. Nah, sehingga dia mengekspresikan kebahagiaan dari lewat selebrasinya. Sedangkan dari sisi negatifnya, sang penjaga gawang, walaupun dia sudah melakukan aba-aba, ternyata kemampuannya belum maksimal untuk mendapatkan bola tersebut, sehingga dia merasakan kegagalan, sehingga dia memukul-mukul tanah. Itu Pak yang saya dapatkan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk hasil diskusinya hari ini. Ya sudah sangat, walaupun hanya memaparkan sedikit saja materi tadi, kalian sudah sedikit cukup paham terkait dengan masalah emosi dan reaksi emosinya tadi. Oke, silakan kembalikan bentuk kursinya agar lebih rapi lagi sebelum kita menutup perkuliahan hari ini. Baik, terima kasih. Nah, itulah hasil dari pemaparan materi hari ini terkait masalah emosi. Jadi, jangan lupa untuk tetap mengerjakan tugas rutinnya, di mana di sini juga saya memberitahu bahwasannya dalam waktu dekat, daripada 6 tugas tadi yang akan dipaparkan, yang pertama paling dekat adalah terkait masalah tugas critical journal. Tugas critical journal akan nanti dikumpulkan pada pertemuan ke-8, di mana formatnya sudah saya buat, yang sesuai dengan acuannya, dan akan saya kirimkan ke dalam grup perkuliahan yang ada dari aplikasi WhatsApp. Jadi kalian hanya tinggal memasukkan apa-apa saja yang diminta dari format tersebut. Nanti di pertemuan ke-8 kita akan kembali lagi dan akan mengumpulkan tugas tersebut. Dan ingat, tugas critical journal adalah salah satu tugas individu. Jadi itu harus menekankan kompetensi pada diri kalian sendiri. Bagaimana kalian mampu menganalisis artikel jurnal yang ada terkait psikologi olahraga yang akan dibuatkan ke dalam bentuk artikel reviewannya. Dan untuk minggu depan, pertemuan ke-4 kita akan membahas tentang masalah motivasi dan motif berprestasi. Sebelum kita masuk ke materi motif dan motivasi berprestasi, sebaiknya ada baiknya kalian mencari tahu dulu data terkait motivasi itu apa dan motivasi berprestasi itu apa. Baik, sampai di sini saja perkuliahan hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kembali kita berdoa bersama karena telah melaksanakan perkuliahan dengan lancar. Berdoa dimulai. Terima kasih, berdoa selesai. Sampai sini saja pertemuan hari ini. Sampai jumpa di minggu depan di pertemuan keempat terkait motivasi dan juga motif berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Demikianlah penjelasan pelaksanaan unsur pengajaran pada Tridharma Perguruan Tinggi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.